Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Anisha Oktaviani, mahasiswi semester 3 Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini sama seperti video sebelum-sebelumnya, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan sosial yang dimana merupakan mata kuliah dari psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari perkembangan sosial. Jadi, apa sih perkembangan sosial itu? Perkembangan sosial itu berarti adalah sebuah kemampuan dalam berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial anak usia dini itu dapat didefinisikan dengan berbagai perubahan terkait kemampuan anak, yaitu usia 0 sampai dengan 6 tahun dalam menjalin relasi dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain untuk mendapatkan keinginan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap perkembangan sosial anak. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap perkembangan sosial anak dari usia 0 sampai dengan 4 tahun. Yang pertama itu ada perkembangan sosial anak dari usia 0 sampai dengan 3 bulan. Nah, jadi dalam beberapa hari setelah bayi itu lahir ke dunia, interaksi pertama bayi itu kemungkinan besar adalah melakukan sebuah kontak mata dengan ibunya. Nah, jadi itu akan membuat ekspresi muka tertentu seperti itu. Jadi dalam waktu jangka 2 bulan, anak ini akan mulai menunjukkan senyuman pertamanya dan juga mencoba untuk menirukan mimik muka yang ibunya tunjukkan. Lalu ada pada usia 3 sampai dengan 6 bulan. Nah, biasanya bayi pada usia ini itu sudah bisa mengenali dan juga merespon ketika namanya dipanggil. Lalu ia juga bisa merasa senang saat harus berinteraksi dengan orang yang baru. Nah, ketika bayi ini diharuskan untuk berpisah sebentar dengan orang yang ia sayangi, biasanya bayi itu sudah mulai perlahan untuk memahami seperti apa konsep tersebut. Lalu ada dari usia 6 sampai dengan 9 bulan. Nah, biasanya pada usia ini bayi itu mulai menunjukkan rasa enggan berpisah dan cemas apabila harus dipisahkan dengan ibunya. Karena bayi itu lebih memilih dekat dengan wajah-wajah yang familiar dan juga menunjukkan rasa yang aman. Lalu ada pada usia 10 sampai dengan 12 bulan. Nah, biasanya pada usia ini bayi itu mulai senang dengan kehadiran anak lain di tempat bermainnya atau di sekelilingnya. Nah, namun pada usia ini bayi itu belum berani untuk mengajak anak lain bermain bersamanya. Nah, sayangnya rasa ingin berpisah dengan ibunya itu semakin meningkat dan ia itu semakin merasa cemas apabila harus berpisah dengan ibunya dan juga harus berhadapan dengan orang yang baru. Nah, untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial anak, itu kita bisa dapat mendaftarkannya ke playgroup. Nah, jadi dengan adanya berkumpul dengan teman-teman yang baru atau teman-teman yang sebayanya, perlahan anak ini akan mulai bisa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi bisa dimulai dari sejak dini. Selanjutnya dari usia 13 sampai dengan 18 bulan. Nah, pada usia ini bayi itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda untuk mampu berbicara, yang dimana tentunya itu penting bagi perkembangan kemampuan sosialnya. Lalu ada usia 19 sampai dengan 24 bulan. Nah, pada usia ini bayi itu akan cepat merasa tertarik dengan sesuatu. Namun ia juga cepat pula menarik diri, dan bahkan ada bayi yang mulai menunjukkan tanda-tanda kemarahan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, mungkin ia itu akan merasa malu saat harus berinteraksi dengan orang dewasa yang tidak ia kenal. Selanjutnya usia 2 sampai dengan 3 tahun. Nah, ketika anak itu menginjak usia 3 tahun, ia itu akan mulai belajar untuk mengenali dan juga merasakan emosi orang lain. Walaupun tentunya belum bisa untuk dibilang bahwa ia mampu dalam berempati atau menempatkan diri di kondisi orang lain layaknya orang dewasa. Dan yang terakhir yaitu usia 3 sampai dengan 4 tahun. Nah, pada usia ini anak itu akan menunjukkan rasa percaya dirinya serta kemandirian yang lebih baik dari sebelumnya. Namun tidak berarti ia sudah tidak lagi membutuhkan perhatian dan juga perlindungan dari ibundanya. Jadi sesekali ia akan bersikap manja dan juga cari perhatian. Namun di lain waktu anak juga akan terlihat mandiri di depan orang tuanya. Pada usia ini juga anak itu sudah merasa nyaman bermain dengan orang lain maupun sendirian. Selanjutnya kita membahas mengenai bentuk-bentuk tingkah laku sosial anak. Yang pertama itu ada pembangkang. Nah, jadi pembangkangan ini adalah bentuk tingkah laku melawan,
yang dimana tingkah laku ini itu muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Nah, tentunya sikap orang tua di sini itu sebaiknya tidak memandang bahwa anaknya itu anak yang nakal, keras kepala, atau sebutan negatif lainnya. Tetapi sebaiknya orang tua itu mau memahami sebagai proses perkembangan anak dari sikap dependen menjadi ke arah independen. Lalu yang kedua itu ada agresi. Nah, agresi ini adalah perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata verbal. Nah, agresi ini salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi anak yang dimana keinginannya itu tidak terpenuhi. Nah, biasanya bentuk ini itu diwujudkan dengan menyerang seperti menggigit, mencubit, mendendang, atau lain sebagainya. Nah, sebaiknya sikap orang tua di sini yaitu berusaha untuk mereduksi dan juga mengurangi agresivitas anak dengan cara mengalihkan perhatian atau keinginan anak tersebut. Jadi, jika orang tua itu menghukum anak yang agresif, maka agresivitas anak itu akan semakin meningkat. Lalu yang ketiga itu ada berselisih. Nah, sikap ini itu terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku orang lain. Yang keempat yaitu ada menggoda. Nah, menggoda ini merupakan bentuk lain dari agresif, yaitu menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Lalu yang terakhir yaitu ada simpati, yaitu sikap emosional anak yang mendorong untuk menaruh perhatian terhadap orang lain yang mau mendekati atau bekerja sama dengannya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama itu ada dari keluarga. Nah, jadi keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Nah, kondisi dan juga tata cara kehidupan keluarga itu merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Yang kedua itu ada status sosial ekonomi. Nah, jadi kehidupan sosial itu banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sehubung dengan hal itu, dalam kehidupan anak senantiasa menjaga status sosial anak dan juga ekonomi keluarganya. Dan dalam hal tertentu, maksud dari menjaga status sosial keluarganya, hal itu mengakibatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. Dan yang ketiga yaitu ada peranan sekolah terhadap lingkungan sosial. Nah, peranan sekolah dalam lingkungan sosial ini merujuk pada dampak yang dimiliki institusi pendidikan terhadap perkembangan sosial siswa. Nah, sekolah itu tidak hanya berperan sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga sebagai lingkungan di mana siswa itu dapat belajar keterampilan sosial, norma-norma, perilaku, dan juga nilai-nilai sosial. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat sedikit saya sampaikan mengenai perkembangan sosial. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.